Di lereng Gunung Merapi, di sebuah desa kecil bernama Karanganyar, hiduplah seorang janda bernama Embok Darmi. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya sejak kepergian suaminya tercinta. Ia sangat mendambakan kehadiran seorang anak, untuk mengisi hari-harinya yang sunyi dan sepi. Suatu hari, ia mendengar desas-desus tentang Buto Ijo, makhluk sakti penghuni hutan belantara yang menyeramkan di kaki gunung. Konon, Buto Ijo mampu mengabulkan permintaan siapapun, tetapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Dengan hati berdebar-debar, Embok Darmi memberanikan diri menyusuri jalan berliku menuju hutan terlarang itu. Hutan yang gelap dan sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan, terasa begitu mencekam. Namun, keinginan kuat untuk memiliki seorang anak mengalahkan rasa takutnya. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh bahaya, akhirnya Embok Darmi sampai di gua tempat Buto Ijo bersemayam. Dengan suara gemetar, ia memohon kepada Buto Ijo. Buto Ijo, dengan tampang menyeramkan dan suara yang menggelegar, mengabulkan permintaannya. Sebagai imbalan, Buto Ijo memberikan sebuah biji mentimun ajaib, berwarna kuning keemasan seperti emas. Namun, ada perjanjian yang harus dipatuhi. Jika anak yang lahir perempuan, maka ia akan menjadi santapan Buto Ijo. Embok Darmi menerima biji mentimun itu dengan hati yang bimbang. Ia menanamnya di halaman rumahnya. Tak lama kemudian, biji itu tumbuh menjadi tanaman yang luar biasa. Buah-buahnya besar dan berkilauan, berwarna kuning emas. Saat Embok Darmi memetik salah satu buahnya, ia menemukan seorang bayi perempuan yang cantik jelita di dalamnya. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Waktu berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan berani. Namun, bayang-bayang perjanjian dengan Buto Ijo selalu menghantui Embok Darmi. Suatu hari, Buto Ijo datang menagih janjinya. Embok Darmi panik. Timun Mas, yang telah mendengar cerita ibunya, bersiap melarikan diri. Rumah mereka hancur berantakan oleh amarah Buto Ijo. Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Buto Ijo mengejarnya dengan langkah besar dan cepat. Timun Mas, mengingat nasihat Ki Ageng, seorang pertapa sakti yang telah memberinya 4 bungkus kecil berisi biji-bijian, jarum, garam, dan terasi, segera menaburkan biji-bijian di belakangnya. Seketika, biji-bijian itu tumbuh menjadi tanaman rambat yang lebat, membelit kaki Buto Ijo dan menghalanginya. Namun, Buto Ijo berhasil melepaskan diri. Timun Mas berlari lagi. Ia menaburkan jarum-jarum sakti. Seketika, jarum-jarum itu berubah menjadi semak berduri yang tajam, melukai kaki Buto Ijo. Buto Ijo masih bisa melewati rintangan itu. Timun Mas terus berlari. Ia menaburkan garam ke sungai. Seketika, sungai itu meluap menjadi gelombang besar yang hampir menenggelamkan Buto Ijo. Buto Ijo masih bisa menyelamatkan diri. Hampir tertangkap, Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir berisi terasi. Seketika, terasi itu berubah menjadi lahar panas yang menggelegar, menenggelamkan Buto Ijo ke dalam bumi yang panas. Buto Ijo pun tewas seketika. Timun Mas dan Embok Darmi pun selamat dan hidup bahagia selamanya. Kisah mereka menjadi legenda yang dikisahkan dari generasi ke generasi di lereng Gunung Merapi, mengingatkan setiap orang tentang pentingnya kecerdasan, keberanian, dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam menghadapi kesulitan.